مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah yang akan membersamai kalian dalam pembelajaran tahsin tilawah. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Sudah siap semuanya? Baik. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang makharijul huruf. Ustazah berharap semua bisa dicatat dan semua bisa dipahami. Untuk keberkahan pertemuan ini, kita buka dan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita berdoa meminta kepada Allah untuk diberikan kepahaman tentang ini. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ya, baik. Solih dan solihah semuanya, kita akan memulai pembelajaran tahsin tilawah di hari ini adalah tentang hukum nun mati dan tanwin. Sebagaimana kita ketahui, hukum nun mati dan tanwin itu ada 4. Ya, yang pertama adalah idgham. Yang kedua adalah idgham. Yang ketiga iqlab, dan yang keempat adalah ikhfa. Baik, siap? Kita akan membahas yang pertama adalah tentang izhar. Ya. Nah, izhar dan idgham ya, 2. Ada izhar, kemudian idgham itu terbagi 2. Ada idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Ya. Jadi sekali lagi, izhar ya, kemudian idgham. Idgham terbagi 2, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah izhar. Secara bahasa, arti izhar adalah jelas. Jelas apanya? Jadi ketika kita membaca di dalam Al-Quran, ketika kita tilawah, ada hukum nun mati dan tanwin. Nun sukun gitu ya, dan tanwin. Tanwin itu patah 2, kasroh 2, dan dhammah 2 gitu ya. Ada nun mati, kemudian ada tanwin ya. Nah, tadi izhar secara bahasa adalah jelas. Apa yang dibaca jelasnya? Yang dibaca jelasnya adalah nun mati atau tanwinnya. Ya, dibaca jelas ketika menghadapi huruf-huruf izhar, ya. Nah, kalau secara istilah adalah ketika kita mengeluarkan huruf dari tempat keluarnya tanpa disertai dengan gunnah. Ya, kalau kemarin kita pernah membahas tentang gunnah. Apa sih gunnah itu? Ya, hukum-hukum tajwid yang harus dibaca gunnah. Kemarin Ustazah sudah sampaikan seluruhnya, dan itu harus dibaca ditahan dulu. Gunnah, gitu ya. Kemarin Ustazah sudah kasih bagaimana sih cara menghitung gunnah. Maka itu perhatikan. Ketika kita membaca mim bertasydid, nun bertasydid, maka harus digunakan amma ya, tutup jari, buka ibu jari, dan buka telunjuk ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk izhar kebalikannya. Jadi tidak boleh digunakan. Ya, izhar jelas nun matinya, jelas tanwinnya, begitu ya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita ingat kembali bahwa huruf izhar itu ada 6. Ya. Jadi ketika nun mati, nun sukun atau tanwin, tadi tanwin itu apa? Fathah 2, kasroh 2, dan dhammah 2. Menghadapi salah satu huruf yang 6 ini, ya, maka itu nun mati dan tanwinnya harus dibaca jelas.
gitu ya. Tidak boleh didengungkan, tidak boleh ditahan, gitu ya, tapi harus jelas, ya. Dan huruf idhar yang 6 ini karena semuanya keluar dari al-halqu, huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, maka dinamakan idhar halqi, ya. Nah, jadi ke semua huruf yang 6 ini, huruf idhar ini karena semua keluar dari huruf tenggorokan, masih ingat ya? Ke makharijul huruf begitu, maka dia dinamakan idhar halqi karena semua hurufnya keluar dari tenggorokan, ya. Yang 6 itu apa? Jadi ketika nun mati atau tanwin menghadapi hamzah, maka harus dibaca jelas nun mati atau tanwinnya. Contohnya man amanah. Nanti kita baca beberapa contoh begitu ya. Kemudian ketika nun mati atau tanwin menghadapi ha, maka itu pun harus dibaca jelas ya. Kita langsung saja ke contohnya begitu ya, biar lebih jelas lagi. Nah, tadi huruf idhar itu ada 6, ada hamzah, ha dan ain, kemudian 3 lagi ada ha, kemudian ghain dan kha, gitu ya, seperti itu. Yang pertama adalah hurufnya hamzah. Jadi ketika ada tanwin, contoh ya, ini tanwin, ya, atau nun mati, ya. Nah ini nun mati ya, nun mati. Ini juga nun mati, ya, menghadapi huruf idhar, hamzah di depannya ada hamzah, nun mati di depannya ada hamzah, begitu ya. Tanwin menghadapi ha, gitu ya. Tanwin menghadapi ain, nun mati menghadapi ha, menghadapi ain, maka itu harus dibaca jelas, ya. Kita Ustazah bacakan contoh-contohnya dan kalian boleh ikuti. Kalian harus mengikuti biar kalian lebih paham lagi, ya. Kita baca contohnya. Bila tanwin menghadapi hamzah, kufuwan ahad. Jadi dibacanya bukan kufuwan ahad, bukan begitu, tapi jelas tanwinnya. Kufuwan ahad, dan tidak boleh ditahan kufuwan ahad, nggak boleh, gitu ya. Bukan kufuwan ahad, enggak, tapi harus langsung kufuwan ahad, ya. Kemudian min ahadin, ya, nun mati atau nun sukun menghadapi hamzah, jadi harus jelas nunnya. Min ahadin, ya, jadi bukan min ahadin atau min, nah nggak boleh. Kalau idhar jelas dan tidak boleh digunakan, tidak boleh ditahan, gitu ya. Bacaannya langsung min ahadin, boleh diikuti, silakan. Min ahadin. Oke ya, boleh sambil diulang-ulang. Kemudian yan hauna, ya, yan hauna. Jadi bukan yang hauna, tapi yan hauna, langsung begitu ya. Kita baca lagi, salamun hiya, ya, salamun hiya. Jadi awas tertukar digunakan, tidak boleh untuk bacaan idhar, begitu ya. In hada an anta, ya. Kemudian nah ini baru ada nun sukun, kita ingat ke materi guna, harus ditahan dulu. Jannatin aliyah, tinnya itu harus jelas. Jannatin aliyah, gitu ya. Kemudian min amalin, ya, min amali, boleh. Kemudian yan hituna, jadi jelas nunnya, jelas bacaan tanwinnya, dan tidak boleh digunakan, gitu ya. Kemudian contoh ha, ghain dan kha, ya, sama itu pun jelas tidak boleh digunakan. Alimun hakim, gitu ya. Alimun
hakim. Ya, jadi bukan alimu. Nah, nggak boleh begitu bacaan, tapi harus jelas tanwinnya ke bunyi nun, ya. Alimun, afuwan, gitu ya. Alimun, hakimun. Boleh diikuti? Silakan satu kali lagi. Alimun, hakimun. Oke ya, insyaallah jelas ya. Afuwan, ghafuran, ya. Kemudian latifun, khabirun, ya. Jadi tanwin dan nun sukunnya harus dibaca jelas. Min hakimin, min ghillin, ya. Min khairin, ya. Seperti itu untuk idhar. Nah, kemudian ada catatan untuk idhar, ya. Idhar itu apabila terjadi karena sukun, ya, hanya ada di dalam dua kata, ya. Jadi sukun dan tanwin, gitu ya, untuk apa? Untuk idhar itu bisa, kalau nun sukun bisa dalam satu kata, bisa dalam dua kata, ya, bisa dalam satu kata, ya. Untuk tanwin, nah berarti dalam dua kata. Itu catatan idhar, ya. Untuk nun sukun bisa dalam dua kalimat, bisa dalam satu kalimat. Tapi untuk tanwin itu dalam dua kalimat. Insyaallah untuk idhar sudah jelas ya. Idhar artinya jelas. Begitu ketika diucapkan tidak boleh disertai dengan dengung, tidak boleh digunakan, tidak boleh ditahan, tapi harus jelas nun matinya, jelas tanwinnya, dan langsung dibacanya, ya, seperti tadi contohnya. Man, aman, ya. Ustazah akan memberikan contoh bacaan. Nah, untuk Ananda semua kelas 3, ya. Mana yang kelas 3? Silakan perhatikan dan Ustazah akan bacakan. Kita akan membacakan di Iqra 6. Ya, Iqra 6 halaman 22. Boleh nanti dibuka ya setelah melihat video dari Ustazah. Kemudian silahkan kalian buka, begitu ya, Iqra 6-nya. Kemudian betulkan dengan bacaan yang Ustazah kasih contoh, ya. Kita akan membahas tentang, nah, jika ada tanwin fathah berhenti di huruf yang bertanwin fathah, maka nanti tanwinnya harus hilang, dibacanya jadi panjang, ya, dibacanya jadi panjang. Jadi ketika ada kata ma'an, ya, maka dibacanya jadi ma'a, ya, cukup 2 harokat saja, ya. Itu penjelasan tambahan untuk Ananda Soli dan Solihah kelas 3, ya. Selain yang Ustazah tadi jelaskan tentang apa? Tentang idhar, tentang idgham, dan Ustazah tambahkan cara baca untuk tanwin fathah ketika kita berhenti di huruf yang bertanwin fathah, maka tidak boleh dibaca tanwinnya, tetapi harus panjang, ya. Ma'an jadi A-nya cukup 2 jari aja, yang nggak boleh panjang-panjang, ya. Ustazah bacakan contohnya, silakan kalian perhatikan, ya. Nanti ada kata-kata yang Ustazah harus kasih tahu dulu cara bacanya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa batsa minhuma, ya. Nah ini nun mati menghadapi ha, harus jelas ya. Min huma, nggak boleh digunakan, tapi jelas dan
tidak boleh ditahan karena ini apa hukumnya idhar tadi ya Ustazah sudah beri tahu di materi sebelumnya. Jadi min huma nggak boleh min huma tapi min huma. Matnya ada tanda mat, cukup dibaca 2 ketuk saja ya, min huma 1 ayunan ya, biar kalian mudah untuk mengingatnya 1 ayunan saja, min huma gitu ya, nggak boleh panjang-panjang, nggak boleh lebih dari tadi, min huma segitu ya. Oke. Rija dan juga sama rija, nah segitu aja bacanya. Tanwin nanti menghadapi kaf itu harus dibacanya diikhfakan. Nanti Ustazah jelaskan lagi di hari-hari berikutnya tentang ikhfa, tapi Ustazah akan berikan contoh cara bacanya ya. Rijalah itu kan rijalah, nah segitu ya panjangnya. Kati ada tanda madnya, Ustazah akan ingatkan itu harus dibaca ya. Kati 2 ketuk 1 ayunan saja, kati segitu ya panjangnya. Saatnya ada tanda benderanya dibacanya Ustazah samakan aja 4 ketuk ya, kita baca 4 ketuk. Wanisa, nah ada tanwin fathah di akhir kalimat atau kita berhenti di situ, maka cukup dibacanya 2 ketuk saja. Wanisa segitu ya, 1 ayunan. Oke, sip ya. Jadi nggak boleh dibaca gini. Wanisa panjang tapi tanwinnya dibaca itu nggak boleh ya. Bisa karena kita wakaf di sini. Oke ya. Kemudian kamatsali ta ya, kamatsali ladiyan, nah ya, nun sukun menghadapi ain ya, tadi idhar yan aiku, jadi nggak boleh jauh, nggak boleh begitu, tapi nun matinya jelas yan aiku ya. Bima la yasmau, lanya bimalas gitu ya, 1 ayunan 1 ayunan. Yasma'u, nah awas bedakan antara au dan i ya, ada ain ada hamzah, jadi nggak boleh bacanya sama yasma'ui, nah nggak boleh begitu, atau yasma'ui, nah dua-duanya u, dua-duanya ain ya, yang 1 ain yang 1 hamzah, jadi dibacanya la yasma'u illa gitu ya. Doa ada tanda bendera baca 4 awanida nah ya, di sini cukup 1 ayunan yang terakhir bina gitu ya. Oke. Nah itu sudah kasih tahu cara-cara bacanya setiap katanya, dan Ustazah akan bacakan sekarang seluruhnya. Kalian silakan perhatikan dengan baik, nanti ulang-ulang diperhatikannya, dan nanti buatkan VM-nya. Kirimkan ke seperti biasa, kemana? Ke grup Qur'annya masing-masing. Ustazah akan bacakan seluruhnya, kalian siap. Ustazah akan baca ta'awud dan basmalah. Ingin sekali kalian membaca ta'awud dan basmalah dengan benar. Jadi Ustazah masih memperhatikan ada beberapa yang belum tepat baca ta'awud dan basmalahnya. Perhatikan bacaan Ustazah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada tasydid di situ. Jadi banyak yang baca Bismillahirrahmanirrahim, itu kurang tepat. Itu nggak benar ya. Jadi perhatikan bacaan basmalah Ustazah dan ikuti begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ada tasydidnya. Wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa.
Oke, sudah ulang baris tadi ya, kalian perhatikan lagi. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a. Sudah ulang baris kedua. Kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Oke, sudah ulang baris ketiga. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Sadaqallahul Azim. Oke ya, sudah cukupkan contohnya. Insya Allah sudah jelas tadi, sudah berikan contoh setiap katanya ya di Iqra 6 halaman 22 dan sekarang kalian buat VM-nya Iqra 6 halaman 22 dan segera kirimkan ke guru Qur'annya masing-masing atau grup Qur'annya masing-masing. Ustaz dan Ustazah pasti menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.